Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para praktisi maritim di Indonesia, khususnya para eh, supplier, supplier permesinan kapal, komponen kapal maupun material kapal. Kadang-kadang kita menjadi seorang supplier kapal itu kita asal menjual produk saja. Jadi menjual produk bahkan eh, produk kita itu sangat lebar atau sangat banyak. Untuk pemula sebaiknya melakukan produknya itu dengan cara spesialisasi atau specialize supplier, komponen kapal, material kapal maupun permesinan kapal. Upayakan di awal adalah spesialisasi. Ini merupakan strategi ya agar kita cepat mendapat approval. Jangan langsung terlalu umum ya. Kalau langsung terlalu umum itu mempunyai dampak yang ya semacam kurang begitu ahli karena galangan kapal dan pemilik kapal itu rata-rata mencari adalah yang ahlinya, yang spesialisasinya ya, gitu. Jadi konsepnya sekali lagi semakin banyak prosedur produk-produk yang kita jual, semakin besar peluang laku. Ini pola pikir yang kurang begitu benar ya. Karena banyak supplier di Indonesia itu semakin banyak produk yang dijual, semakin besar peluang laku. Ini belum tentu demikian ya, belum tentu demikian. Nah, pada industri perkapalan justru sebaliknya, yaitu semakin spesifik, semakin spesialis itu akan semakin cepat dipercaya, semakin cepat dipilih baik oleh pemilik kapal maupun galangan kapal. Nah, ini penting sekali bagi kita ya untuk mempunyai konsep spesialisasi. Kenapa demikian? Karena baik di bidang pemilik kapal maupun galangan kapal itu bekerja prinsipnya mencari ahli atau specialized atau spesialis, bukan toko serba ada. Ya, berbeda dengan toko serba ada. Kalau toko serba ada harus banyak barangnya, macamnya variannya banyak. Tapi kalau untuk supplier material kapal, komponen kapal, kita harus spesialisasi ya. Nah, cara berpikir harus mulai dirubah yaitu bahwa mencari toko yang jual semua itu kurang begitu uh, diminati oleh para pemilik kapal maupun galangan. Tapi yang benar kita harus mengikuti bahwa siapa supplier yang fokus dan ahli di produk A. Nah, itu yang akan dicari oleh pemilik kapal maupun galangan kapal. Katakan misalnya pemilik kapal atau galang kapal membutuhkan valve, katup ya. Mereka akan mencari supplier untuk marine valve, bukan mencari supplier umum alat-alat teknik, tidak, tapi supplier marine valve. Jadi saya ulangi lagi, spesialisasi ini sangat penting sekali karena supplier harus terlihat profesional dan mudah dikategorikan. Nah, kalau sudah mudah teridentifikasi, maka pasti akan cepat dipanggil oleh pihak pemilik kapal maupun
pihak galangan kapal. Nah, kalau kita sudah spesialis, pasti kita mudah menjadi seorang vendor list. Jadi daftar vendor di galangan kapal maupun daftar vendor di pemilik kapal. Dan lebih cepat dipercaya, baik oleh engineer-engineer di galangan maupun oleh pihak apa itu pengadaan di pemilik kapal. Dan kita sudah menjadi vendor list di suatu entitas pemilik kapal atau galangan, kita akan lebih sering mendapatkan request for quotation. Quotation itu artinya permintaan. Lebih mudah menjadi go to supplier, ya. Itu penting sekali. Misalnya yang paling kuat contohnya sekarang ini supplier marine valve atau marine pump, ya. Itu fokusnya kepada katup-katup kapal misalnya bulk, gate, and check, ya. Itu fokusnya. Pompa kapal misalnya fokus kepada seawater pump, fuel pump maupun ballast pump, ya. Ada satu material yang supplier yang paling diminati saat ini adalah supplier pipa material kapal, ya. Material, ya, misalnya material kapal khusus pipa, yaitu supplier pipa. Pipanya sendiri, flannya sendiri, fittingnya sendiri, gasketnya sendiri, ya. Ada supplier yang kalau memang main di elektrik, main di marine electric component supplier sebagai suppliernya. Kabel-kabel kapal, panel listrik, breaker, relay, ya, sensor, dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira kawan-kawan. Jadi spesialisasi itu adalah penting, ya. Jangan terlalu umum. Kenapa umum? Salah. Supplier alat-alat teknik, jual berbagai macam barang, general supplier biasanya tidak diperhatikan oleh pemilik kapal maupun oleh galangan kapal. Umum, spesialisasi yang tidak spesialis atau umum biasanya tidak jelas posisinya dan kita tidak dianggap expert oleh pihak pemilik kapal maupun galangan kapal dan sulit mendapatkan atau dipanggil saat ada lakukan request for quotation, ya. Dan ini terlihat seperti trader-trader umumnya, bukan trader marine atau di kapal, ya. Itu. Jadi pilih satu atau dua kategori utama saja. Misalnya pilih valve dan pump atau piping dan gasket, itu akan lebih mudah. Nanti kalau sudah masuk baru melakukan ekspansi. Nah, dalam produk tersebut yang kita pilih, kita harus memahami spesifikasi teknis. Jangan menjadi supplier kalau kita tidak mempunyai spesifikasi teknik. Misalnya standar ASTM, standar APR, rule class, standar-standar apa saja yang kira-kira di approve oleh kelas, ya itu. Dan yang lebih penting lagi, di samping kita mempunyai company profile, ya, katalog, dan jangan hanya sekedar mengirim katalog, mengirim company profile, hanya bicara dan penawaran saya, tapi tampillah sebagai ahli, yaitu spesialis in marine piping system, spesialis in supplier valve and pump untuk shipyard atau untuk kapal, ya. Marine electrical system support. Nah, itu kira-kira menjadi penting. Nah, kalau sudah kita menjadi supplier, jangan diam. Kita harus mulai dengan yang baru, yaitu selalu spesialisasi kita tonjolkan dan kita baru melakukan expand. Expand pun jangan fokus kepada banyak, tapi satu persatu expandnya. Sebagai vendor list kita expand satu persatu, repeat order, baru tambah produk lagi, ya. Nah, yang lebih penting lagi yang dilakukan oleh para
vendor itu adalah mereka mulai dari satu kategori, jadi kuat, 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 baru berkembang. Nah, yang paling penting dan saya ingatkan bahwa menjadi vendor atau supplier itu jangan selalu produk tanpa fokus, ya. Menjual produk tanpa fokus itu akan kita lama-lama tersingkirkan dan tidak mempunyai identitas, kategori, karakter tersendiri, tidak paham produk yang kita, dan kita berubah-ubah positioning, tidak mudah diingat dan terlihat seperti bagaikan reseller umum, ya. Jadi intinya kita harus spesialis. Spesialis itu artinya jelas dan ada kepercayaan. Tapi kalau umum itu bukan jelas lagi, tanda kutip kabur, dan kepercayaannya sulit untuk dipercaya. Jadi upayakan menjadi supplier kapal adalah yang spesialisasi. Ingat, di industri perkapalan yang menang bukan yang jual komponen material atau permesinan yang banyak, tapi yang paling jelas keahliannya. Jadi strategi yang terbaik adalah satu, fokus, kuasai, dipercaya, baru kita mengembangkan diri. Dan sebagai quotation saya, procurement tidak mencari supplier. Procurement di pemilik kapal maupun procurement daripada kalangan tidak mencari supplier yang jual semua barang, tapi procurement dari pemilik kapal maupun dari kalangan kapal itu mencari supplier yang ahli, ya, ahli dalam satu bidang tertentu. Demikian kawan-kawan, semoga sharing singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.